Udah nih, belum ada yang gabung. Iya nih, belum pada gabung. Oke, ayo teman-teman semuanya pada gabung di live Instagramnya Global Youth Action. Nah, selamat malam teman-teman. Saya Hendri, perkenalkan dari Global Youth Action. Dan kita mau ngadain kayak Talks episode yang ketiga. Nah, oke. Itu ya, udah aku sematin kayak Talks hashtag ketiga, artinya episode ketiga, berprestasi menebar inspirasi. Nah, di malam hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol bareng pembicara kita yang banyak prestasinya, banyak pencapaian-pencapaiannya, terutama di bidang keolahragaan gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui nih sebelum masuk ke live bareng Kak yang kita ajak ngobrol bareng, teman-teman ayo yang lain harus gabung dulu, ajak teman-teman yang lain buat gabung biar makin ramai dan makin seru. Oke? Nah, malam ini kita kedatangan pembicara, atau kita bakal ngobrol bareng pembicara kita dengan tema berprestasi menebar inspirasi. Oke, nggak usah lama-lama ya. Jadi nanti teman-teman pokoknya ajak teman-teman yang lain buat gabung bareng kita, buat ngobrol bareng. Nah, aku bacain dulu track recordnya dari pembicara kita yang satu ini. Namanya siapa? Namanya Kak Nurul. Nama lengkapnya Kak Nurul Fadilah. Nah, Kak Nurul ini adalah lulusan dari SMAN 1 Kolomandu di tahun 2014 dan sampai tahun 2017. Dan sekarang tuh Kak Nurul masih menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keren banget kan? Walaupun masih kuliah, tapi Kak Nurul ini udah banyak prestasinya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman pokoknya ayo kita gali ilmunya dari Kak Nurul ini, kita belajar bareng-bareng. Oke, kemudian selain berprestasi sebenarnya Kak Nurul juga aktif di organisasi-organisasi itu di internal kampus, di sekolah maupun di luar kayak gitu. Nah, pengalaman organisasi dari Kak Nurul ini yang pertama itu wakil ketua OSIS SMAN 1 Kolomandu. Masa baktinya tuh dari tahun 2015 sampai 2016. Selain itu juga Kak Nurul tuh pernah menjabat menjadi sekretaris bidang kemahasiswaan Himakom UMS dengan masa bakti 2017-2018. Kemudian Kak Nurul juga aktif di Paskibra Indonesia PPI Kabupaten Karanganyar menjadi bendahara, yang masa baktinya tuh masih sampai tahun 2021 dengan bergabungnya tuh 2017. Keren banget kan? Terus prestasi yang diraih tuh apa aja? Nah, prestasi yang diraih Kak Nurul tuh banyak banget teman-teman, mulai dari kejuaraan diri ASEAN Age Group Swimming Championship di tahun 2011 sampai Liga Mahasiswa Indonesia di tahun 2018. Dan tentunya kejuaraan yang diikuti Kak Nurul ini selalu meraih prestasi dan selalu meraih hadiah kayak gitu. Entah itu juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Jadi teman-teman tuh memang harus ayo gabung lagi, ajak teman-teman yang lain buat gabung, buat kita belajar bareng Kak Nurul ini. Keren banget kan Kak Nurul? Mau kita panggil sekarang atau teman-teman harus nunggu lagi buat ajak teman-teman yang lain buat gabung biar makin ramai dan makin seru lagi. Oke? Karena Kak Nurul ini udah siap sebenarnya. Nanti kalau teman-teman udah mulai rame, mulai banyak, ayo nanti kita panggil Kak Nurul buat kita ngobrol bareng-bareng.
Oke, atau langsung kita panggil aja Kak Nurulnya. Ya, Kak Nurul, sudah siapkah bergabung atau belum? Oke. Oh, belum siap ternyata. Coba kita panggil lagi. Kak Nurul, sudah siap untuk kita ngobrol bareng tentang tema malam kita hari ini, berprestasi menebar inspirasi. Oh, mungkin Kak Nurulnya lagi siap-siap ya. Oke, sebelum masuk ke pembicaraan, saya sampaikan juga teman-teman bahwa Global Youth Action tuh sedang ngadain lomba puisi nasional. Jadi teman-teman yang belum daftar masih bisa gabung kayak gitu. Karena pendaftarannya tuh diperpanjang sampai 30 Juni. Jadi catat ya teman-teman, pendaftarannya di perpanjang sampai tanggal 30 Juni 2020. Kalau pengen tahu informasi lengkapnya bisa kunjungi website kita di www.globalyouthAction.com atau kunjungi Instagram profil, di situ ada kayak gitu ya. Oke, sudahkah siap Kak Nurulnya ya? Kita panggil bareng-bareng. Kak Nurul sudah siap? Oke. Halo Kak Nurul. Halo, Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali Kak Nurul ini. Prestasinya kemana-mana. Aku sempat iri gitu. Prestasinya banyak banget. Jadi terima kasih juga sebelumnya ya sudah mau meluangkan waktunya ngobrol bareng kita di PA Talks episode 3 ya Kak Nurul. Sebelumnya pengen tahu aktivitasnya, kesibukannya di tengah pandemi kayak gini tuh Kak Nurul sibuk ngapa gitu? Kalau sekarang sih karena pandemi ini tuh kuliah online aja sih, kuliah online ngerjain tugas kayak gitu. Oh, Paling ya gitu-gitu aja. oke. Berarti Kak Nurul belum ini ya, belum UAS atau bentar lagi UAS? Apa? Kak Nurul belum UAS di kampusnya? Belum, UASnya Oh, masih belum. bulan Juni. Oh, bulan 10. Oke. Aku yakin teman-teman udah pada nggak sabar Kak, kita mau ngobrolin apa, jadi langsung aja ke pembahasan mengenai berprestasi menebar inspirasi ya Kak. Ya, Oke, siap. Sudah siap Kak? dah. Siap. Oke. Eh, Sebelum masuk jauh ya Kak, aku pengen tanya nih, kenapa sih Kakak itu ikut kejuaraan-kejuaraan sampai internasional kayak gitu? Motivasi Kakak tuh apa sih sebenarnya ngikutin kejuaraan-kejuaraan ini? Kalau motivasi sendiri tuh kalau kita sebagai atlet tuh kan sama aja mungkin kalau pelatih itu sebagai yang ngurus semuanya. Jadi kayak artis tuh mungkin ada manajernya. Kalau atlet tuh manajernya itu adalah pelatih. Jadi apapun perlombaannya, karena kita sudah dilatih, mau nggak mau, apapun itu kita harus sudah siap. Karena yang ngerti porsi latihan kita, terus porsi badan kita, terus stamina kita itu semuanya pelatih sama kita Hmm. sendiri. Terus nanti kalau misalnya masalah perlombaan itu kita nggak bisa milih, itu emang udah dari dipilihin dari pelatih dari daerah kayak gitu, udah emang diatur sama mereka, jadi kita mau nggak mau harus siap aja, pasang badan aja kalau Oke. sebagai atlet. Wah, berarti sering latihan dan banyak latihan dong Kak. Terus kalau Iya, pas lagi kayak gini tuh latihan nggak Kak? Lagi ini kan masih. berhubung saya itu sekarang udah berhenti nih Oh, renangnya. udah. Hmm. Tapi kalau yang dari yang dulu-dulu itu tuh kalau latihan tuh kita tiap hari. Kalau renang itu latihan itu emang tiap hari, Hmm. bukan pagi, sore, malam. Jadi waktu istirahat itu sebentar.
Cuman siang tiga sama malam aja. 3 kali sehari dong kayak makan ya kak? Iya, kalau pagi itu latihan kalau pagi itu latihan renang, sore itu latihan fisik, darat, Hmm. malamnya itu latihan renang lagi. Apalagi kalau mau mendekati kompetisi pasti makin makin intensitas latihannya tuh makin padat ya kak. Iya, padat banget, banget banget. Oke. Jadi kakak memang udah pasti udah terbiasa tuh latihan-latihan keras, latihan-latihan bener-bener yang sibuk kayak gitu ya. Udah udah makanan sehari-hari sih tuh kayak dulu tuh udah itu tuh jadi emang jadi rutinitas tiap hari emang kayak gitu. Rutinitas. Kita libur itu cuman hari Minggu. Oke. Terus kak, gimana sih kak? Pernah nggak bangun sampai jatuh lagi? Pernah nggak kalah ketika kompetisi kayak gitu? Kalau kalah ketika kompetisi itu ya pasti ada. Pasti Kita nggak ada. mungkin selalu menang tuh nggak mungkin. Dan yang musuh-musuh kita dulu di bawah, yang dulu di bawah itu pasti apa ya? Pasti bakal ngerasa ini aku harus ngejar nih si Nurul nih, aku harus ngejar tuh pasti ada motivasi dari mereka juga. Jadi kalau kalah itu pasti ada dan itu ya udah biasa juga sih kalau kalah. Iya, Jadi iya. memang kita nggak bisa selalu menang. Tapi Iya. kalau memang kalau udah mencapai sesuatu itu yang paling sulit itu mempertahankan. Jadi mempertahankan tuh emang paling sulit banget tuh mempertahankan. Maksudnya mempertahankan posisi misalnya kita udah nomor satu, kita untuk jadi nomor satu terus tuh emang susah banget karena yang Susah. di bawah-bawah pasti yang mau ngejar tuh banyak. Terus kak, gimana kakak itu mempertahankan itu kayak gitu? Karena pasti kan musuh-musuh kita akan selalu lebih berlatih lebih keras, usahanya lebih banyak kayak gitu. Ya, itu balik ke diri kita sendiri lagi sih karena gimana pun yang tahu badan kita, yang tahu usaha kita tuh dari mindset otak kita dulu karena kalau misalkan kita mau latihan enak-enakan gitu-gitu terus dulu itu ya bakal segitu-segitu aja sedangkan mungkin lawan-lawan kita yang di bawah itu bakal ngejarnya ekstra kayak gitu. Betul. Ya pokoknya dari mindset pertama sih, mindset dulu tuh harus yang di pokoknya jangan jangan ngeluh mungkin boleh ya ngeluh, cuman jangan sampai nyerah itu aja. Berarti lebih ke menanamkan ke diri kita bahwa ayo kita bisa seperti itu kak. Terus kalau kalah tuh apa ya? Bangkitnya lagi tuh dapat motivasi dari mana atau harus bagaimana? Kakak tuh biasanya gimana? Kalau kalau dari kalah ya itu biasanya tuh emang pasti ada kalau misalkan kita ngerasa kita minder. Kalau udah kalah tuh kita ngerasa minder terus down. Pertama kali sih yang nyemangatin aku tuh pasti orang-orang terdekat, entah itu orang tua, terus dulu di asrama teman sekamar, terus ada pelatih juga, ada teman-teman yang lain juga. Itu sih yang ya orang tua yang paling besar itunya yang bisa membawa saya. Jadi selain sebenarnya selain motivasi dari dalam diri itu kita perlu dukungan dari orang lain, entah itu sahabat, keluarga, Ya, atau pelatih gitu Pak. ya itu perlu banget karena nggak ada lagi orang-orang di sekitar kita tuh cuman itu. Jadi ya mau nggak mau mereka yang menguatkan kita seperti itu. Terus seberapa penting Kak peran orang lain buat kita? Kayak buat ngedukung kita tuh kita perlu banget nggak sih? Apa emang cukup dari dalam diri kita aja gitu? Kalau buat saya pribadi sih, saya perlu dukungan dari orang karena kalau misalkan dari diri sendiri aja tuh kadang kita kurang percaya. Misalkan kita udah nyemangatin diri kita sendiri, terus kayak kurang puas gitu, kayak aku udah nyemangatin tapi kok masih kayak gini. Kalau dari orang lain kita otomatis kan dapat semangat dari orang lain juga. Itu makin nambah gitu semangatnya. Jadi kayak oh orang-orang lain aja percaya sama kita, masa kita sendiri enggak gitu loh. Betul sekali. Jadi emang kita tuh perlu dukungan dari orang lain kayak semacam ayo semangat kayak gitu Ya sudah perlu banget. kayak gitu ya. Oke. Terus kira-kira apa sih Kak manfaat ngikutin kompetisi-kompetisi sampai jauh internasional gitu? Nah, khususnya tuh Kakak kan fokus di bidang renang ya gitu. Cabang olahraga renang. Nah, itu manfaatnya apa kira-kira Kak?
bukan cuman prestasi olahraga aja sih. Menurut saya semua prestasi maupun akademik ataupun non akademik tuh kita ngikutin kompetisi tuh banyak banget manfaatnya. Piagam itu tuh menurut saya tuh yang paling apa ya? Yang paling Paling penting. paling penting karena itu tuh yang nyatat semua prestasi kita tuh Oh, iya. ada di piagam. Kalau medali itu saya nggak terlalu itu, cuman kalau piagam itu tuh bakal seumur hidup kita pegang gitu loh. Itu Kayak bakal semacam membuktikan histori ya. itu bakal membuktikan kita pernah mencapai hasil ini segala macam. Itu dari mulai mungkin kamu bakal dikenal orang, terus nanti mungkin sekolah terbantu, terus banyak lah. Jadi orang bakal, oh ini anak punya prestasi berarti ini anak punya dedikasi gitu. Bakal suatu saat bakal masuk kemanapun pasti punya prinsip gitu loh. Orang ini punya prinsip. Kalau kita udah punya prestasi itu pak, pasti orang ngelihatnya tuh orang ini pasti punya prinsip seperti itu. Betul. Itu kalau dari sisi track record ya, misalnya kayak wah ini kita punya histori bahwa kita punya piagam dan seterusnya. Kalau manfaat lain selain itu ada nggak kak? Apa ya? Ya mungkin bakal dikenal orang aja sih, kamu bakal dikenal orang lebih luas gitu. Maksudnya orang bakal mengingat kamu dengan apa yang kamu capai seperti itu. Berarti kita yang pertama punya relasi ya tentunya kak. Terus kita juga bakal dikenal, oh ini yang namanya Kak Nurul yang juara satu kayak gitu-gitu ya. Oke. Terus sejauh Kak Nurul itu bergelut di bidang renang ya gitu ya, di olahraga renang. Kak Nurul itu total medalinya sampai berapa tuh? Kalau medali sejauh ini 39 apa 40 medali gitu udah ada di rumah. 40 medali. Iya, Itu karena kan renang itu kan nomornya banyak. mm, Ada 50 meter, 100, 200, 400, 800. Jadi mungkin sekali lomba itu mungkin bisa ikut 5 nomor, 6 nomor kayak gitu. Dan mungkin aja 6 nomor itu bisa 6-6-nya dapat medali kayak gitu. oh, jadi di satu kejuaraan tuh kategorinya banyak kayak gitu. Nah, Kak Nurul Iya, biasa lomba ikut emang lebih banyak. dari satu. Iya, Oh, lebih dari. Jadi wah, kenapa medalinya bisa banyak? Pasti orang juga nih kok berapa tahun kok medalinya bisa banyak banget iya. gini-gini. Itu karena renang itu nomornya banyak. Jadi kalau sekali Ah, lomba bisa oke. dapat 3 atau 4 medali. Terus Kak, kayak prestasi-prestasi di luar renang gimana tuh Kak? Kalau prestasi di renang mungkin pernah ikut lari gitu-gitu. Apa lagi? Lari, lomba baca puisi juga waktu SMA pernah. Segala macam itu sebenarnya karena saya tuh emang orangnya pengennya aktif. Jadi tuh apa-apa yang saya pengen coba tuh rasanya pengen aja dicoba. Terus untung aja dulu waktu SMA dapat kepercayaan dari guru-guru juga. So, jadi didukung. Jadi kan guru-guru itu kayak sekolah apa itu kan lebih seneng sama orang yang aktif, sama mahasiswa yang aktif. Jadi oh ini anak aktif nih, coba kita salurin ke sini ke sini ke sini. Jadi kalau misalkan menang itu tuh bonus buat saya. Jadi kalau misalkan tapi kalau yang fokus emang dulu fokusnya emang yang ke renang itu aja. Cuman yang lain-lainnya itu kayak Nggak terlalu iseng-iseng fokus sampingan bener-bener. gitu. Mm-mm. Karena emang suka renang juga pasti ya? Atau Iya, dari jadi kecil kalau tuh udah mulai renang? iya udah renang dari SD. Jadi tuh Oh dari kalau dulu. dari SD itu kan udah biasa berkompetisi. Jadi Mm-mm. kalau misalkan ada waktu longgar, misalkan nggak ada lomba renang apa-apa, rasanya tuh pengen aja ikut kompetisi yang lain. Itu tuh kayak malah karena kita udah terbiasa ikut kompetisi, kayak memacu diri kita juga untuk coba kompetisi yang lain kayak gitu. Kalau menang Pasti itu bonus. pasti setelah kita mencapai sesuatu yang kita harapin tuh pasti ningkat lagi kayak gitu ya. Mm-mm. Kayak Jadi kayak gitu tuh kalau diem sebentar tuh kayaknya apa nih yang bisa saya lakuin lagi kayak gitu loh. Kayak mm, daripada kita nggak ngapa-ngapain, lebih baik kita bergerak duluan kayak gitu. betul. Berarti Kak Nurul ini emang bener-bener yang orang yang aktif kayak gitu ya. Nggak mau diem buat Ya ya bisa udahlah dibilang, rebahan bisa gitu. dibilang itu. Dari SMA, dari kecil tuh emang sukanya tuh ya nggak bukan nggak bisa diem sih, maksudnya tuh sukanya tuh aktif gitu.
Oke, emang udah ya udah kebiasaan dari kecil gitu ya. Iya, iya. Hmm. Oke. Terus Kak, selanjutnya nih masih terjun di dunia renang atau bakal nanti kedepannya alih profesi nih, nggak jadi atlet gitu atau mungkin pengen kerja di mana? Kalau sekarang sih udah berhenti ya dari yang terakhir lomba Liga Mahasiswa. Itu udah setelah itu saya memutuskan untuk berhenti. Memang benar-benar total berhenti, nggak ada latihan-latihan lagi, nggak ada renang-renang lagi. Terus memutuskan untuk berhijab karena dulu kan waktu renang nggak bisa berhijab. Bisa sih sebenarnya, cuman rasanya setengah-setengah Kurang. gitu. Oh iya. Heeh. Terus lagi apa ya? Lagi tertarik di bidang lain. Maksudnya kan saya di kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Oh, di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi banyak banget bidang yang banyak saya masih pelajari lagi besok mau jadi apa, karena kalau mikir untuk jadi atlet selamanya tuh kita nggak menurut saya sih perempuan nggak bisa sih lama-lama untuk jadi atlet. Malah saya salut buat yang masih jadi atlet umur-umur sekarang ini udah umur 20 ke atas, itu yang perempuan-perempuan tuh saya salut banget, malah mereka masih bisa bertahan di situ. Yang pasti renang itu emang dari kecil gitu loh, dari kecil emang bener-bener, karena renang kan dilatih pernafasan, Hmm. terus kesehatan. Jadi Iya. mau nggak mau kalau misalkan kita mulainya dari SMP atau SMA itu udah telat banget. Jadi pasti mereka itu mulainya udah dari bawah-bawah, udah dari Kecil. SD, Ah, udah dari iya. mungkin dari TK. Itu tuh selama bertahun-tahun sampai umur 20 ke atas tuh mereka bisa bertahan, bisa survive sampai sekarang tuh saya kayak seneng banget lihat, bangga banget lihat yang mereka masih bisa bertahan kayak gitu. Cuman kalau saya udah memutuskan udah selesai, karena menurut saya juga apa yang saya pengen di dunia air dulu udah saya capai. Terus udah cukup em, membawa saya pelajaran banyak banget tuh udah cukup di dunia olahraga. Terus untuk sekarang tuh kayak lebih tertarik sama bidang yang komunikasi ini dulu sih. Maksudnya belum belum tahu juga ke depannya saya bakal ngapain. Cuman lagi suka nulis-nulis aja gitu. Oke. Berarti emang pengen fokus ke jurusan yang diambil aja kayak gitu ya. Hmm. Sejauh ini pengen situ Terus dulu sama organisasi-organisasi sebelumnya yang masih berjalan. tapi di waktu sesuatu waktu yang lain gitu. Pernah nggak sih ngerasa pengen aku pengen renang lagi nih atau aku pengen ikut lomba lagi nih kayak gitu? Kalau itu pasti ada ya, karena Pasti ada. udah jadi kebiasaan dulu kan. Terus kadang kalau ada nih temen yang renang dulu ngasih tahu ada lomba di sini, kalau deket-deket dari deket-deket yang maksudnya masih bisa dijangkau gitu kan, masih ada rasanya pasti nonton nonton tuh pasti kayak kita pengen mantau nih yang anak-anak sekarang tuh gimana sih nih waktunya, terus lombanya mereka tuh gimana, masih ada rasa pengen taunya ke Iya dunia pasti. sana. Cuman kalau untuk terjun lagi tuh kayaknya udah bener-bener udah enggak gitu. Udah memutuskan kalau ya udahlah aku pengen fokus di yang aku jalanin Iya. sekarang ya gitu. Cuman masih mantau, tapi udah bener-bener udah enggak, udah. Hmm. Terus kan kakak pernah kalah nih. Kayak kesedihan yang dialami ketika kalah tuh gimana sih kak? Kalau kesedihan, kalau saya nih orangnya, kalau pertama tuh kalau misalnya kalah, saya kecewa dulu. Mungkin kalau kadang nangis, kadang nangisnya cuma sebentar sih, cuman pasti awal nangis dulu. Karena saya tuh kadang kan kalau misalkan eh, banyak orang di luar sana tuh kayak misalkan kita udah biasa menang-menang gitu kan, tahu-tahu kita kalah. Hmm, iya. Terus pasti kayak teman-teman ntar apa-apa pasti ada yang kayak ngechat dulu mungkin, eh, kok kalah sih gitu-gitu, kok ini Kalah sih, gitu. kok kalah sih ini, pasti gitu. Dalam hati saya tuh kayak di belakang layar tuh kita udah berjuang mati-matian untuk latihan tuh udah Betul. sangat, tapi mereka kan nggak tahu kita latihannya Iya. seperti apa, terus bagaimana, terus ngelewatin hari-hari seperti apa, kan mereka nggak tahu. Cuman rasanya tuh kalau saya kalah tuh kayak aduh kok saya nggak, malah Down nggak gitu. bisa bikin teman-teman saya
malah bikin teman-teman saya kecewa, terus bikin orang tua kecewa, mungkin bikin pelatih, mungkin kadang kan pelatih kan yang tahu persis kita latihan, mungkin di saat latihan kita bisa bagus banget, tapi pas lomba tiba-tiba waktu kita standar-standar aja biasa gitu loh, nggak bisa ngelewatin yang lebih gitu loh, yang lebih baik daripada waktu kita sebelumnya tuh kayak sedih, itu sedih banget pasti, kayak kok Iya. latihan bagus gitu, terus kok waktu lomba cuman segini waktunya kayak gitu, pasti ada. Ya itu karena rasa kecewa itu lebih rasa kecewa, takut ngecewain orang-orang di sekitar kita aja sih sebenarnya. Berarti itu pun juga bisa jadi motivasi kalau aku takut ngecewain orang lain, udah percaya Ya, sama aku gitu, jadi makin maju gitu ya. Oke. eh Terus kasih tips dan trik dong Kak, buat kita kayak gitu, buat kami teman-teman yang pengen ngikutin jejak Kakak kayak gitu. motivasinya sih ya pokoknya tetap yakin sama diri sendiri, mindsetnya dirubah. Jadi jangan bilang nggak bisa dulu, harus nyoba dulu, terus usaha, baru kamu tahu porsi diri kamu sendiri kayak gitu. Kalau misalkan kita mau nyoba sesuatu hal, terus kita ngomong kita nggak bisa nih, ini lawannya ini atau enggak, itu udah hebat duluan, gini-gini segala macam, nggak bakal bisa sampai akhir. Jadi mau nggak mau tetap dari diri kamu sendiri. Jangan jangan gampang nyerah gitu. Pokoknya percaya sama diri sendiri. Jangan bilang nggak bisa dulu. Pokoknya harus dicoba dulu baru kamu tahu porsi kamu seperti apa. Jadi intinya nggak cuma di cabang olahraga atau nggak cuma di bidang Iya, nggak olahraga cuma aja. mencoba olahraga, di bidang semua bidang, mau akademik mau non akademik, pokoknya sama aja semua. Kalau kalau misalkan kamu mau mencapai suatu prestasi itu ya dari diri kamu sendiri, jangan bilang nggak bisa dulu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita harus percaya ke diri kita dulu, rubah mindsetnya buat kita pasti bisa kayak gitu ya Kak. Yang kedua, coba dulu gagal nanti coba lagi seperti itu Kak. Oke, Jangan takut, pokoknya sekali gagal jangan langsung jatuh gitu. Masih ada ah, kesempatan-kesempatan yang lain tuh masih banyak. oke. Terus Kak, ceritain dong pengalaman jadi mahasiswa yang berprestasi itu rasanya gimana? Pengalamannya gimana gitu. Pengalamannya ya pasti banyak yang kenal jadinya, banyak yang tahu, terus lebih diperhatikan sama dosen. Pasti dosen pasti dosen itu kan, misalkan kita diem-diem aja, tapi dosen itu pasti tahu, wah tuh ini yang ini yang ini gitu. Jadi Ya. mungkin lebih terperhatikan. Mungkin di situ sih mungkin lebih terperhatikan daripada yang lain seperti itu. Oke. Terus Kak, kayak misal ada nggak sih teman-teman yang kayak, aku malah nggak jadi punya teman karena aku berprestasi gitu. Takutnya ada teman-teman yang malah nggak mau gabung kayak kita, kayak takut kalah level atau gimana kayak gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau sejauh ini sih nggak, saya nggak pernah, maksudnya saya nggak tahu ya kalau teman-teman bagaimana, cuman kalau saya ngerasanya sih nggak nggak pernah ada yang kayak gitu, malah mereka Mhm. kalau mungkin tetap aja harus kita welcome kayak gitu. Misalkan mereka mau nanya-nanya kita gini segala macam, kan pasti ada yang kepo-kepo juga kan segala macam ya. Jangan jadi pribadi yang nggak mau tahu tuh, pokoknya kita harus ramah aja sama semuanya, nanti yang lain juga nggak bakal minder gitu, nggak bakal minder atau ini anaknya punya prestasi aku nggak punya sama sekali, nggak bakal ngerasa kayak gitu. Mereka mah ngerasa nyaman-nyaman aja temenan sama kita. Oke. Berarti ya udahlah, kita jalanin aja apa yang ada di depan kita, entah itu teman-teman mau minder atau enggak, ya udah Iya. kita enjoy aja gitu. Kadang kan ada orang yang mungkin terpengaruh nih, orang ngomongin apa, misalkan ih itu nggak usah sama dia gini 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 segala macam. Pasti ada, Itu pasti kok ada. menurut saya sih tuh nggak perlu didengerin, maksudnya yang mau berprestasi itu diri kita sendiri. Jadi mau nggak mau apapun yang ada di hidup kita ya jadi pilihan kita sendiri. Jangan Betul. jangan terpengaruh sama omongan-omongan buruk orang di luar sana. Betul, Percaya betul, diri betul, aja. betul. Jadi intinya tuh ya udah kita mau berteman sama siapa aja juga ayo gitu ya. Yang penting selalu positif kayak gitu. Iya.